Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya harus meminta maaf kepada Anda sekalian karena sejak saya kembali mendapat tugas untuk menjadi kepala sekolah di SMA Santo Hendrikus, saya tidak sempat lagi menyiapkan homili pada hari Minggu. Agak susah mencari waktunya, lebih-lebih pada masa-masa persiapan seperti ini. Minta maaf kalau homili pagi hari ini terkesan tergesa-gesa dan tidak disiapkan. Tetapi kalau kita teliti mengikuti perjalanan rohani kita selama masa biasa, sesudah masa Paskah, kita tahu bahwa sejak minggu biasa ke-13, 2 minggu yang lalu, setelah hari raya tubuh dan darah Kristus, ketika kita memasuki masa biasa dengan masker berwarna hijau, bukan maskernya yang hijau ya, tetapi warna liturgi ini memang untuk saya masker sudah menjadi bagian dari busana liturgi, jadi saya berusaha menyesuaikan warnanya, hanya untuk mode saja ya. Tetapi sejak kita memasuki masa biasa, kita masuk ke dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan dimulai dengan percakapan Tuhan Yesus dengan khususnya Santo Petrus, menurut engkau siapakah aku ini? Lalu minggu yang lalu dibacakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus mengutus para muridnya berdua-dua, dan hari ini masih dalam kerangka perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, ke arah sengsara, wafat, dan kebangkitannya, dibagikan kepada kita renungan tentang hidup kekal. Romo, bukannya kisah tentang orang Samaria yang baik hati? Memang kisah pokok orang Samaria yang baik hati. Tetapi kisah ini diawali dengan percakapan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat itu, dan kita tahu apa yang dia tanyakan. Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan ini memang khas tradisi Lukas, karena Injil Markus dan Injil Matius tidak memulai ajaran tentang hukum yang terutama ini dengan pertanyaan tentang hidup yang kekal. Dalam Injil Markus dan Matius langsung bertanya hukum apa, ahli Taurat dan orang-orang Farisi langsung bertanya kepada Tuhan Yesus hukum apa yang paling utama. Tetapi dalam Injil Lukas pertanyaan tentang hukum yang terutama dimulai dengan pertanyaan tentang hidup yang kekal. Tidak ada dalam tradisi Israel tentang hidup kekal. Belum disinggung, tidak disinggung. Baru di akhir-akhir pada kitab 1 dan 2 Makabe yang tidak dihitung sebagai Deuterokanonika, jadi daftar kitab suci yang kedua, baru disinggung tentang hidup kekal. Tetapi Taurat, kisah, buku-buku sejarah, doa-doa tidak banyak menyinggung tentang hidup kekal. Pertanyaan tentang hidup kekal adalah pertanyaan yang baru ketika kebudayaan Yunani masuk ke dalam alam pikiran orang Yahudi. Dan ini suatu terobosan yang baru juga, ketika Tuhan Yesus balik bertanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Karena sebenarnya tidak ada yang tertulis dalam hukum Taurat tentang hidup kekal. Tetapi ahli Taurat ini benar-benar seorang intelektual akademisi yang tidak main-main. Dia dapat menghubungkan hukum cinta kasih dengan
hidup kekal. Dan karena itulah sekarang kita dapat melihat itu, bahwa kasih adalah yang memberikan rasa kekekalan kepada kita. Saya bisa ngobrol-ngobrol ya, melebarkan percakapan ini dengan kasih sebagai dasar sakramen perkawinan yang memberikan rasa kekekalan. Dan karena itu, jika kasih atau cinta yang menjadi dasar dari hidup perkawinan ada bersifat kekal, memberikan hidup kekal, maka demikianlah juga keluarga, hubungan suami istri yang dibangun di atas dasar yang kekal itu mestinya juga bersifat kekal, indissolubile, tak terpisahkan. Tapi itu konsekuensi lanjutan. Yang pokok dari ajaran Tuhan Yesus hari ini, yang baru juga bagi kita, bahwa kasih memberikan rasa kekal, memberikan hidup kekal. Dan kasih itu bagaimana? Seperti apa yang disebut kasih? Lalu diceritakan, diberikan kepada kita perumpamaan tentang kisah tentang, ini bukan perumpamaan ya, tidak disebut di situ perumpamaan tetapi kisah. Artinya boleh jadi Tuhan Yesus menyampaikan kisah ini berdasarkan memang kisah, suatu peristiwa kejadian nyata, bukan hanya perumpamaan, gambaran, atau ya perumpamaan, gambaran, analogi, tetapi ini benar-benar kisah yang terjadi. Orang Samaria yang dibandingkan dengan ahli Taurat dan imam kepala atau yang tidak peduli kepada orang yang menderita itu, menunjukkan kasih yang melampaui batas-batas suku, ras, prasangka. Langsung kita melihat pengalaman kasih memberikan rasa kekekalan, memberikan buah hidup kekal. Dan kasih yang paling utama, paling tampak, paling nyata ditampakkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita mengingat bahwa kisah ini diberikan dalam rangka persiapan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem, menuju pada peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ungkapan kasih yang terutama tampak ungkapan kasih paling ditampakkan dalam hidup orang yang menyerahkan diri bagi sahabat-sahabatnya. Tentu saja dapat dikembangkan lagi, dapat kasih ditampakkan paling nyata juga bagi bapak, ibu, orang tua yang menyerahkan hidupnya bagi anak-anaknya. Kita juga melebarkan juga kepada hal-hal yang lain, kepada relasi-relasi yang lain, dan kita melihat, kita dapat mengalami bahwa dengan mengungkapkan, dengan hidup dalam kasih itu, dengan memberikan diri bagi orang-orang lain, bukan hanya yang dekat dalam hidup kita, tapi juga bagi sebanyak mungkin orang, kita mengalami secuil hidup kekal. Dan bila kita terus menghidupinya, kita boleh percaya bahwa kita akan ambil bagian dalam hidup kekal di surga. Maka hai orang-orang yang rendah hati, Anda semua, carilah Tuhan dan biarlah hatimu hidup kembali. Amin.